dalil limit pusat. Dalil limit pusat ini penting sekali untuk dipahami ya, sebagai dasar dari statistika ya, terutama terkait dengan percontohan berukuran besar. Pertama-tama kita review dulu beberapa catatan terkait sebaran percontohan. Nilai harapan sebaran percontohan bagi nilai tengah contoh. Jadi dari sebuah contoh itu ada nilai tengah contoh ya. Nah, dia bervariasi kan, sehingga dikatakan dia punya sebaran. Nah, karena dia sebaran, dia punya nilai harapan atau min ya. Nah, itu adalah sama dengan nilai harapan pembaca. Nah, nilai harapan sebaran percontohan bagi nilai tengah contoh ini biasanya dilambangkan dengan E X bar ya. X bar itu kan nilai tengah contoh ya. E itu dari expected value atau nilai harapan. Jadi nilai harapan X bar sama dengan nilai harapan X ya. Nilai harapan ini biasanya dilambangkan dengan mu ya. Jadi nilai harapan X bar sama dengan nilai harapan X itu sama dengan mu ya. Adapun galat baku percontohan bagi nilai tengah contoh ya, bagi X bar maksudnya ya, adalah sama dengan simpangan baku coba acak dibagi akar ukuran contohnya. Jadi galat baku percontohan ini bisa juga dilambangkan dengan sigma X bar ya. Sigmanya akar dari ragam, dari akar dari sigma kuadratnya. Ini adalah galat baku X bar itu sama dengan simpangan baku pembaca sigma dibagi akar n ya. N itu ukuran contoh. Nah, terkait dengan sebaran percontohan ini dikenal apa yang namanya dalil limit pusat. Nah, ini adalah suatu dalil. Berarti ini semacam hukum ya, yang sudah diterima ya di dalam kaitannya dengan sebaran percontohan. Kemudian ada kata limit, berarti ini kita membicarakan suatu batas ya, batas yang dapat didekati ya, atau ya didekati tetapi tidak pernah dicapai ya. Selanjutnya pusat ya. Artinya apa ya, kalau pusat itu bisa juga pengertiannya ya, pusat itu sentral ya, bisa juga punya pengertian konvergensi ya, konvergen atau mengerucut ya kepada sesuatu pusat itu. Oke. Dalil ini mengatakan bahwa untuk ukuran contoh besar, sebaran percontohan nilai tengah contoh ya, X bar berarti ya, suatu peubah acak X. Jadi X itu diambil contoh dalam ukuran besar ya. Kemudian
masing-masing contoh itu kan punya X bar-nya. Nah, X bar-nya punya sebarannya, disebut sebaran percontohan kan. Nah, adalah bersebaran mendekati normal dengan nilai tengah mu dan simpangan baku sigma per akar N. Nah, di sini ada ukuran contoh besar ya. Jadi ukuran contoh kan bisa berapa aja ya, mulai dari 1 ya. Nah, yang dikatakan besar itu biasanya lebih besar dari 30 ya. 30, 31 dan seterusnya ya. Teoritisnya sampai tahingga ya. Kita tahu bahwa ukuran contoh itu ya sebesar-besarnya juga tidak akan nyampe ke tahingga kan yang bisa kita lakukan ya atau kita peroleh. Tapi secara teoritis bisa sampai tahingga. Jadi artinya tahingga itu adalah limit ya. Nah, di sini dikatakan juga bahwa sebaran percontohan tersebut ya, pada limit ukuran contoh tahingga ya, itu adalah mendekati normal. Nah, di sini barangkali bisa dituliskan seperti ini ya, limit n mendekati tahingga x bar ya, dari x bar adalah bersebaran normal. Tentu dengan parameter mu dan sigma per akar N. Nah, di sini tentu parameter pusat sebaran normalnya mu ya, karena nilai harapan x bar itu adalah sama dengan mu ya. Sedangkan parameter persebarannya adalah sigma per akar N ya. Karena galat baku x bar itu adalah sigma per akar N. Nah, sebagai ilustrasi kita misalnya punya suatu buah bacak ya, X misalnya. Nah, X itu terdiri dari angka 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ada mulai dari 0 ya, sorry tadi. Nah, 0 ya. Oke, ini misalnya. Nah, ini misalnya ini adalah sebaran seragam ya. Jadi ini adalah I ya, integer X gitu ya. Nah, atau ini peluangnya sama ya, seragam ya. Ini tentu karena ada 10 unsur berarti ini sama dengan 1/10 ya. Nah, oke. Ini peluangnya. Ini adalah sama dengan peluang X sama dengan X gitu ya. Nah, karena ini seragam ya, sama semua berarti peluangnya sama ya. Semuanya peluangnya sama, tentu ini totalnya adalah 1 ya, total peluang ya. Ya. Nah, kemudian kita lihat berapa nilai harapannya. Dan nilai harapannya adalah jumlah hasil kali, kita kalikan dulu ini, X kali peluangnya semua ya. Ini masing-masing kota X gitu ya. Ini dijumlahkan, misalnya tentu adalah jumlah hasil kali ini adalah nilai harapan ya, EX ya, EX gitu ya. Nah, EX atau disebut juga mu ya. Nah, tentu ini akan sudah sama dengan, kalau ini sebenarnya rata-rata juga ya, sebenarnya average ya, average dari ini ya, karena seragam ya harapannya sama dengan average ini ya. Atau ya udah ya,
average. Nah, sekarang ragamnya adalah hasil kali ini dikurangi ini ya, kunci ya. Kemudian kuadratkan masing-masing kali peluangnya ya. Ini ya sama dengan ini ya. Ini kuadratkan dulu ya. Kuadratkan kali peluangnya ya. Oke. Nah, ini semua ya. Nah, ini peluangnya adalah tentu ini adalah sigma kuadrat ya, sumnya ya. Nah, sigma kuadrat ini adalah sigma kuadrat gitu aja tulis ya. Sigma kuadrat. Kita angka 2 aja, dan maksudnya kuadrat ya. Sigma kuadrat ya. Sehingga sigma itu adalah akar dari SQRT dari ini ya. 2,87 lah ya, kecil kan segini ya. Sigma ini atau ini simpangan baku ya. Simpangan baku Excel ya. Nah, atau ini sebenarnya sama saja, simpangan baku itu adalah STDEV tapi populasi ini ya. Nah, ini adalah STDEV ini ya. Coba kita cek ya, benar nggak? Mestinya sama ya, sama ya. Oke, ini adalah sigma populasi. Nah, kalau kita ambil contoh acak ya, acak N besar ya gitu ya. Nah, misalnya N besar itu berapa? Misalnya N-nya sama dengan besar itu di atas 30, misalnya berapa? 60 lah ya, atau 45 gitu. Boleh aja kan? Ini 40. Nah, artinya kalau ini kita ambil contoh acak pada 60, maka X bar ya. Secara teoretis tadi X bar itu akan bersebaran bersebaran normal ya. Sebaran normal dengan mu ya. Tentu mu X bar ya. Mu nya tentu adalah sama dengan ya ini kan, sama dengan 45 mestinya ya. Dan dia ya, nilai harapannya sama dengan mu ya. Nah, kemudian normal galat bakunya, tulis saja galat baku X bar tentu ya, itu adalah sama dengan sigma ini ya bagi akar N SQRT dari N nya tadi kita ambil 45 kan. Oke, 45 aja. Nah, ini kenapa SQRT ini salah ya. Oke, nah mestinya galat bakunya sekian ya, 0,4. Nah
kita lanjutkan ya. Jadi di sini kan ada koreksi dulu ya. Di sini bukan normal ya, mendekati normal. Oke. Jadi mendekati normal. Oke. Nah, sekarang kita ilustrasikan di sini. Kita misalnya di sini ya. Nah, tadi kan penarikan contohnya adalah contoh berukuran n sama dengan 45 tadi kan ya. Nah, 45 ya. Berarti kita misalnya di mana ya? Sini aja ya. Ini ya. Jadi misalnya tadi yaitu dengan random ya. Range between 09 kan ya. 09. Nah, ini kan 1 kan, kita mau ambil 45 kan, coba sampai 45. Nah, sampai 45 kan sini. Nah, 45 kita copy, paste special values ya. Nah, kita berapa rata-ratanya ini atau minnya, ini average dari ini semua ya. Nah, 4,2 ya. Tadi kan 4,5. Nah, ini adalah salah satu aja. Nah, kemudian kita ingin tahu sebarannya kan, kita ulang ini ya. Ulangnya adalah dengan random juga ya. Range between berapa? 0 sampai 9 kan. Nah, ini juga 5 kan. 45 ya. 45, tapi ini kita ulang sebanyak-banyaknya ya, supaya kelihatan sebarannya. Ini sebanyak kolom Excel saja ya. Nah, di copy, kita paste spesial supaya nggak berubah ya. Nah, kita punya ini juga X barnya bisa diperoleh kan. Nah, ini yang kedua ya. Nah, ini kita copy semua, berarti kita punya sekian banyak X bar ya. Nah, kita lihat ini, kita copy ke sini lah ya. Nah, berarti di sinilah ya misalnya. Ini paste spesial. Nah, value-nya, transposnya kita putar ya. Nah, jadi begini ya. Dan ini X bar tadi kan. X bar ya. X bar yang kita peroleh dari pengulangan sekian banyak, berapa ini? Kira di situ ada, atau kita hitung aja sini. Ulangan ya, ulangan percobaannya tadi berapa? Bukan ulangan contoh ya. Ini bukan n-nya tadi kan 45 kan, n-nya kan 45 kan, 45. Ini ada ulangan percontohan. Percontohan. Ya, kita ingin tahu sebarannya kan ulangan percontohannya. Nah, kita geser dari sini ya, biar deketan. Ini sebenarnya adalah count ya, count dari ini. Ada yang salah. Count. Nah gitu ya. Nah, berapa itu? 16.000. Nah, 16.383 percobaan ya, masing-masing 45 kan. Nah, ini minnya, ini min dari X bar ya, min dari sebaran
X bar, ya kan? Nah, min dari X bar itu adalah average aja, average dari ini berapa nih, 4,50. Nah ini kita lihat ini dan ini ya sangat mendekati ya, karena nilai harapan dari X bar itu sama dengan nilai harapan X ya, ini ya, nilai harapan X bar, ini nilai harapan X ya. Nah, tapi ini dugaannya tentu tidak persis sama ya, karena tadi kan ulangnya cuma ini nggak belum terhingga ya. Oke, kemudian simpangan bakunya ya kan, simpangan baku atau galat baku ya, ini kalau di sini galat baku sebaran ya. Sebaran X bar tadi kan, X bar itu kan nulisnya ya, X bar nyambung ya, biar ini oke, biar sama. Nah sorry X bar gitu ya. Nah ini adalah berapa nih, ini ukuran contoh ya, n nya ya, n atau ukuran contoh, kan ya. Nah ini rata gini semua ya biar kelihatan. Oke, nah ini galat bakunya tentu itu adalah standar deviasi ST dep. Nah ini pakai populasi atau sampel nggak beda ya sebenarnya, ST dep biasa aja ya, ini sebenarnya sampel. Oke ya, ST dep dari ini ya. Nah berapa itu, 0,426. Nah ini lihat, nah, ini juga sama dengan ini kan ya, pakai sama, ini 0,428, ini 426 ya, bedanya 0,002. Nah ini artinya ini adalah galat baku ini tadi, betul ya. Nah tapi kita kan belum tahu ya apakah ini normal atau tidak, ini kan berdasarkan apa ini berdasarkan tadi sifat dari nilai harapan X bar ya. Nilai harapan X bar kan sama ini galat bakunya sama dengan ini kan, yaitu dibagi akar N tadi ya. Nah, sekarang kita coba ini buat gimana histogramnya. Kita giniin aja histogram, mestinya itu normal kan. Nah kita lihat histogramnya mestinya kelihatannya bersih normal. Nah coba kita lihat, nah ini ya. Nah cuma ini barangkali kita ganti ininya, binnya ya, 55 ini tadi ini. Coba kita lihat, kita ganti misalnya 60. Coba kita lihat, oh 60 gimana gambarnya, oh enggak terlalu ini juga banyak yang muncul itu ya. 50, nah ada yang pendek ya, 53 gitu ya, aneh ya. 54 karena dia contoh kan ya. Oke tadi 55 tadi ya, biar aja lah ya, seperti ini ya, ada yang tinggi tapi artinya ini kan udah kelihatannya simetrik ya. Itu ini coba ganti yang biar digabung ya, 25 gitu ya. Nah ini kan kelihatannya 26 gitu kan, atau 27, coba nggak bagus, coba 28. Nah ini kelihatannya udah agak mendekati, artinya ini kan karena skala ini aja ya. Nah kita sekarang oke, ini pindahkan ke atasnya, Ctrl X ya. Nah kita pindahkan ke sini aja. Nah ini nah
sekarang kita buat sebaran normal. Nah, ini minimumnya berapa nih? Minimumnya min dari sebaran ini kita mau bikin gambarnya ya. Minimumnya 2,9, maksimumnya dari sini kan. Maksimumnya 6,1. Jadi kita buat sini kan mulai dari 2,9 ya. Ini titik aja. 2,9, kemudian ditambahin ini, tambah berapa? 0,1 aja ya. Jadi increment 2,1, oke, sampai 6,17, 6,2, 6,2 sampai sini aja. Ini sebagai X-nya. Nah, kita bikin fungsi peluang ya. Fungsi peluang normal itu pakai norm dis. Mana norm dis ya, ini normal dis, X-nya ini kan, standar deviasi minnya ini kan. Nah, kunci ya, dia nggak berubah. Kemudian udah itu simpangan bakunya kan. Sorry, mana ya, simpangan bakunya ini ya. Ini juga dikunci ya. Oke. Nah, kita mintanya bukan kumulatif ya, nilai fungsi berarti 0 di sini. Oke, nah itu nilai fungsinya kita lihat. Oke, nah ini sekarang kita buat kurvanya seperti apa. Insert kurva, insert apa? Nah, di sini ya. Nah, pakai kurva ini aja ya. Nah, ini kurvanya. Ini kurva normal. Nah, coba kita, ini kan nggak usah. Kita geser ini ke atas ya, biar berimpit dengan tadi ya. Salah nggak? Oh ya. Nah, kita impitkan ini dengan, oh ini ganti dulu fill-nya pokoknya. Nah, ini no fill ya, biar kelihatan. Nah, itu. Nah, kemudian ininya ganti warnanya biar beda gitu ya. Solid line warnanya apa, merah gitu atau ini ya. Nah, beda kan. Nah, coba kita impitkan, mestinya dia berimpit gitu kan. Ini kan masalah skala ya. Mana gesernya ini ya, kemudian kita ke atas kan. Nah, ini ya, kita bentuk ini ya kira-kira. Nah, ini kemudian geser. Nah, udah. Sorry. Nah, kira-kira begini ya. Ini sebaran normalnya. Ya, kira-kira mungkin nggak persis ya, karena disebut mendekati ya. Ini agak apa ya, kita geser agak gedean dikit. Ini enggak. Ya, kira-kira begitu lah. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, itulah kira-kira normal ya. Nah, sekarang kita cek ini apa benar udah normal. Kita cek dengan, kalau penasaran ya, ya artinya ini adalah menunjukkan bahwa X bar-nya normal dengan mung ini. Nah, ini adalah pendekatannya. Nah, ini berimpit gitu. Kalau kita punya teoritisnya, kalau terhingga ya dapat kurva yang gini ya. Nah, sekarang kita mau coba cek dengan
Minitab ya, apakah dia normal. Kita copy, kita buka Minitab ya. Nah, Minitab. Oke ya, Minitabnya ini di sini, di situ ya. Nah, ini kan X bar ya. X bar. Nah, kita buat analisisnya, kita buat di sini ini aja. Editornya biar bisa di ini show command line ya, biar pakai command line. Nah ini ya, jadi di sini misalnya n score normal score n score C1 ya, taruh di C2 gitu kan. S n score n score n score C1 C2 no. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Ini ada di sini di menu statistik ada statistik, ada normality test ya. Oke ya, itu aja. Nah ini coba nggak usah tes, oke tes lah ya. Oke. Nah ini ya. Ini kan kalau ini n score sebenarnya. Ini kan membentuk garis lurus, artinya ini udah normal. Meskipun ujinya memang ini PPL-nya kecil sekali ya. Ini karena ulangannya besar ya. Karena ulangannya besar kan 16.000 kan. Ini sangat sensitif sehingga ini PPL-nya kecil. Tapi ini sudah menunjukkan bahwa dia mengikuti sebaran normal, paling nggak mendekati gitu ya. Ya, itu barangkali. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.